Kalian tinggal Ctrl C, terus kalian bisa pindahin ke sini dengan Ctrl V. Saya akan edit kan, dia maunya menu semua warna merah. Ya udah. Nah, kalau kalian lihat di sini, dia tuh udah punya, terus tiba-tiba bosnya bilang atau klien kalian bilang, bisa nggak sih judulnya semuanya itu diubah jadi 30 pixel misalnya? halo fellow creativers. Jadi di video kali ini sebenarnya aku tuh udah list banyak banget materi yang bisa aku ajarin tentang UX, khususnya pakai aplikasi Adobe XD. Tapi sebelum itu kayaknya kurang pas gitu kalau misalnya nggak diajarin dulu gimana sih caranya pakai Adobe XD dari nol. Nah, jadi di video kali ini aku bakal share penjelasan sedikit deh tentang tools-tools yang ada di Adobe XD. Kita langsung aja ke aplikasinya. By the way, Adobe XD ini setahu aku masih gratis untuk personal. Jadi misalnya kalau kalian nggak butuh-butuh banget cloud, nggak butuh-butuh banget save otomatis, itu kalian nggak perlu bayar. Jadi dia ada nyediain versi gratisnya. Nah, jadi kalau kalian mau kolaborasi sama orang, itu harus pakai yang berbayar. Nah, oke, kita langsung aja. Ini tampilan awalnya XD kalau kalian baru download atau baru buka. Jadi bentuknya bakal seperti ini. Terus di sini kalau kalian lihat udah ada bisa dibilang format file yang udah disediain. Karena kan Adobe XD ini fungsinya untuk lebih ke desain UI atau UX atau yang butuh prototype lah kayak gitu. Nah, jadi dia lebih khusus kayak udah nyediain format untuk HP. HP-nya itu lebih ke iPhone, ada juga sih yang Android. Cuman fokusnya itu di iPhone. Terus juga ada yang web, ada juga Instagram Story, pokoknya masih banyak lagi deh yang dia sediain. Jadi kalian tuh nggak perlu yang capek-capek harus cari lagi size-nya itu berapa kayak gitu. Tapi kalian juga bisa custom size di sini. Jadi misalnya kalian mau pakai XD ini untuk bikin postingan Instagram atau bikin brosur atau poster, itu bisa banget juga di sini. Cuman ya toolsnya itu nggak sebanyak Adobe yang lain kayak Photoshop, Illustrator. Jadi kalian tuh nggak bakal pusing deh kalau pakai Adobe XD. Oke, kita langsung aja buka file baru. Kita bakal coba di yang ukuran web biasa. Nah, kalau kalian klik, dia bakal langsung munculin satu artboard baru. Tapi kalau kalian salah klik artboard pun, kalian bisa ubah di sini. Jadi di sini ada menu artboard atau kalian bisa pakai shortcut A. Nah, jadi di sini udah banyak banget format yang bisa kalian pakai. Kalian bisa lihat di sebelah kanan itu ada mobile, ada tablet, ada web atau desktop, ada juga sosial media dan sampai ke jam. Oke, itu sedikit tentang artboard. Jadi kalau kalian butuh, kalian tinggal klik aja yang iPhone atau yang pokoknya bisa kalian pakai deh semuanya. Oke, kita lihat dulu. Oke, kita bakal mulai dari yang paling tools-tools yang ada di sebelah kiri dulu. Jadi yang pertama itu ada arrow atau select. Jadi ini udah biasa sih harusnya di semua tools, semua aplikasi desain pasti ada yang select ini. Dan ini untuk shortcutnya V. Kenapa sih shortcutnya itu penting? Kayak kalian tuh bakal lebih cepat kerjanya kalau pakai shortcut daripada kalian harus ke kiri klik dulu, baru pilih-pilih lagi, nanti ganti lagi. Jadi lebih cepat kalau kalian pakai shortcut. Nah, jadi select ini gunanya untuk pokoknya milih-milih ini deh, milih-milih objek gitu, untuk pindah-pindahin juga bisa. Nah, yang kedua ada rectangle. Ya sesuai namanya, ini untuk bikin bentuk persegi. Jadi untuk bangun-bangun ini ada dua jenis. Yang pertama yang simetris dan yang kedua asimetris. Kalau simetris itu antara kiri kanan dan atas bawahnya itu sama besar. Kalau yang asimetris itu kiri kanan dan atas bawahnya itu bebas sesuka kita. Jadi ibaratnya kalau di rectangle, kalau misalnya yang simetris itu jadinya persegi, tapi kalau yang nggak simetris jadinya persegi panjang.
Nah, cara bikinnya, kalau misalnya kalian mau yang simetris, itu tekan shift. Nah, jadi mau gimana pun kita ngaturnya, dia bakal tetap simetris. Nah, tapi kalau kalian nggak butuh simetris, kalian misalnya mau bikin persegi panjang, itu kalian nggak perlu tekan shift-nya. Jadi kalian bebas banget mau ngarahin kemana. Terus ukurannya berapa, bebas banget. Nah, kalau misalnya kalian udah punya ukuran tetap, misalnya nih, memang mau bikin gambarnya itu ukurannya 200 kali 200. Itu kan nggak bisa dong kalian pakai tarik-tarik gini, kayak ini udah 200 belum ya, kan susah. Nah, kalian bisa lihat di sebelah kanan, itu ada properties kalau di Adobe Photoshop atau Illustrator. Nah, jadi properties ini ada width, ada height-nya, jadi kalian bisa langsung ubah di sini. Jadi misalnya tadi 200 sama 200, ya udah tinggal kalian ubah W dan H-nya. Jadi persegi yang ukurannya 200 kali 200. Nah, untuk select ini ya kita bisa pakai untuk pindah-pindahin dengan shortcut V. Oke, setelah dari rectangle, kita ada juga ellipse. Ellipse ini sama aja sih, cuman bedanya dia bentuknya lingkaran. Nah, kalau kalian mau lingkaran yang simetris, kalian bisa pakai shift. Jadi sambil ditekan shift-nya. Tapi kalau kalian nggak butuh yang simetris, kalian mau bikin lonjong atau ellipse atau oval, itu kalian nggak perlu tekan shift. Jadi udah tarik aja sesuka kalian ke manapun. Jadi ini contoh yang simetris. Ini contoh yang asimetris. Oke, setelah itu kita lihat di bawahnya lagi ada segitiga atau poligon. Poligon ini juga sama, kalau kalian mau simetris. Simetris itu berarti jadinya segitiga sama sisi. Nah, tapi kalau kalian mau bikin segitiga sama kaki, ya udah tinggal nggak usah tekan shift bikinnya. Sama sih semuanya, jadi intinya kalau mau bikin yang simetris, kalian bisa pakai shift. Kalau nggak mau yang simetris, kalian nggak perlu tekan shift. Jadi langsung tarik aja. Oke, itu untuk bangun. Jadi di sini dia sediain 3 bangun. Tapi sebenarnya dari 3 bangun ini kalian bisa kreasiin jadi banyak deh bangun-bangun yang bisa kalian bikin cuman dari 3 bangun ini. Oke, setelah itu kita bakal lanjut. Di bawahnya ada line. Line ini udah jelas lah fungsinya untuk bikin garis. Sama, tetap menggunakan shift. Kalau kalian mau garisnya lurus, dari kanan ke kiri itu lurus, nggak naik sebelah, nggak naik gunung, turun gunung, tekan shift. Ke atas bawah juga bisa pakai shift. Nah, jadi kalau kalian nggak butuh yang simetris, misalnya kalian mau bikin simbol atau, itu kan miring. Nah, itu kalian nggak perlu tekan shift. Tapi kalau kalian tekan shift pun, dia bisa diagonal yang benar-benar diagonal. Paham ya? Diagonal 45 derajat. Nah, tapi kalau kalian mau kayak 50 derajat atau 55, itu kalian gak usah tekan shift. Jadi, random aja tariknya. Gitu. Oke, itu untuk garis. Setelah itu kita ada pen tool di bawah garis. Nah, pen tool ini ya kalian harusnya udah tahu lah. Fungsinya untuk bikin bentuk-bentuk yang lebih nggak beraturan. Atau yang lebih free, lebih bebas. Nah, jujur aja, pen tool-nya Adobe XD itu belum yang terlalu mantep banget. Belum kayak Adobe Illustrator. Jadi, cuma bisa pakai seadanya doang. Jadi, kalau kalian berharap pen tool-nya kayak yang Adobe Illustrator, maka nggak bisa sih. Ya nggak bisa yang terlalu dinamis banget. Tapi tenang, kalau kalian pakai XD dan juga pakai Illustrator, kalian bisa banget pindah-pindahin aset dengan gampang. Jadi misalnya gini, aku bakal buka. Kita bakal coba buka ngasal aja. Nah, jadi kan tadi aku bilang kan, kalau misalnya pen tool-nya XD itu nggak sebagus di AI. Jadi kalau misalnya kalian pakai AI, kalian itu tinggal bikin yang bagus aja di AI-nya. Misalnya nih. Nah, misalnya kalian udah jadi. Ini mau dipakai untuk website. Terus kalian mau pindahin ke XD, kalian tuh nggak perlu capek-capek nge-export, nggak perlu dibikin SVG dulu, nggak perlu di-save dulu kan, tinggal Ctrl C. Terus kalian bisa pindahin ke sini dengan Ctrl V. Nah, maka udah pindah yang bangun yang tadi kita bikin di AI. Nah, jadi mungkin itu juga yang bikin aku kenapa pakai XD, karena
se-fleksibel itu dalam pindah-pindahin. Setahu aku Figma juga bisa, cuman memang udah kebiasa pakai XD aja, makanya sampai sekarang tetap pakai XD. Dan menurut aku cukup sama kebutuhan aku untuk si XD ini, jadi aku juga nggak yang pindah-pindah aplikasi gitu. Jadi itu untuk bangun, itu sedikit intermezzo aja kalau kalian pengguna Adobe sejati. Oke, terus di bawahnya ada teks. Teks ini ya biasalah. Kalian pasti udah tahu juga, tinggal klik, tinggal tulis. Maka sudah jadi sebuah teks. Nah, untuk teks ini, kalau kalian mau lihat propertinya, kalian bisa lihat di sebelah kanan. Itu ada judulnya, judul nama fontnya, terus juga ada ukuran fontnya, ada berat dari si font, terus ada jarak antar huruf, jarak antar baris, itu semuanya udah ada di propertiesnya. Jadi pokoknya kalian gampang deh kalau soal layout, men-layout di XD. Terus ada rata kiri kanan tengah di sini juga, cuman nggak ada rata kiri kanan. Jadi kalau klien kalian minta yang rata kiri kanan itu nggak bisa banget bikin di XD. Karena bener-bener dari pihak XD-nya juga bilang kalau misalnya rata kiri kanan tuh nggak dianjurkan banget untuk aplikasi, karena bacanya itu bakal kepisah-pisah gitu. Ya kalau kalian, paling gampangnya kalian bayangin di Word deh. Di Microsoft Word, terus kalian bikin rata kiri kanan, itu pasti tengah-tengahnya kayak ada bolong-bolong gitu kadang-kadang. Nah, jadi itu bikin jelek aplikasinya. Jadi nggak dimasukin ke properties CXD. Nah, terus ada juga kalian auto hack, ada juga fix size. Nah, fix size ini yang sering aku pakai. Fix sama yang auto width. Nah, kalau auto width itu dia mengikuti teksnya. Misalnya teksnya mau seberapa panjang, ya udah width-nya segitu juga panjangnya. Kayak gitu. Tapi kalau yang fix size ini gunanya nanti di aplikasi atau website gitu, kalian bisa tentuin paling lebarnya itu teksnya berapa panjang sih. Nah, kalau kalian klik, itu kalian bisa ubah width-nya sesuai yang kalian mau, terus tinggal tarik ke bawah. Jadi ini tuh biasanya fungsi untuk text box. Jadi misalnya kalian bikin form untuk deskripsi, itu kan berarti nggak bisa yang terlalu panjang, tapi kita juga nggak bisa batasin, oh ini cuma satu baris, karena bisa jadi panjang gitu kan. Nah, jadi itu kalian bisa pakai yang fix size ini. Untuk detail prakteknya nanti bakal kita praktekin di next video, jadi untuk sekarang kalian cukup pahami aja dulu. Nah, di bawah juga ada untuk uppercase, jadi semuanya jadi huruf besar, terus ada yang kecil, terus ada yang tiap katanya awalnya besar, sentence case, terus juga ada pangkat, ada turunan, jadi semuanya udah ada di sini, dan menurut aku ini cukup sih. Terus ada garis bawah dan ada coret. Oke, itu untuk properties dari teksnya. Oke, setelah teks kita ada artboard. Artboard ini yang tadi aku jelasin. Jadi lembar kerjanya kalian itu mau pakai yang format file apa, itu kalian bisa pilih di sini. Terus zoom ini ya biasa. Nah, aku lebih menyarankan kalian pakai mouse. Kenapa? Karena kalau pakai mouse kalian tinggal tekan Alt sambil scroll. Jadi kalau scroll ke atas itu dia membesar. Kalau scroll ke bawah itu jadinya mengecil. Jadi lebih gampang sih daripada kalian harus tekan Z terus diklik-klik. Pokoknya lebih gampang kalau kalian udah hafal, udah ingat shortcut-shortcutnya. Jadi tuh lebih cepat kerjanya. Jadi kalian nggak perlu mikir lagi kayak harus tekan apa gitu. Tapi nggak apa-apa, kayak pelan-pelan nanti pasti kebiasa lah sama shortcut ini. Jadi nggak perlu yang terlalu dihafalin banget gitu, nggak perlu. Jadi setelah itu, apalagi yang harus aku jelasin ya? Oh, untuk warna. Kalau misalnya kalian mau ubah-ubah warna, itu juga ada di sebelah kanan. Ada di properties yang ini. Mungkin kita coba dari atas. Jadi kalau yang ini untuk align tengah, atas, bawah. Dan dia sesuai artboard. Nah, kalau kalian mau yang untuk selection, kalian harus pilih lebih dari satu bangun untuk pakai ini. Nah, jadi dia bakal samain mau ke atas, bawah, atau... Tapi kalau kalian cuma pilih satu, maka dia bakal sesuainya ke artboard. Jadi dia lebih simple daripada
Ini Illustrator, kalau Illustrator kan kita harus pilih ini untuk selection atau untuk artboard. Kalau dia itu udah otomatis. Jadi kalau kamu cuma milih satu atau beberapa bangunan di grup, itu dia pasti langsung ke artboardnya. Tapi kalau kalian select satu-satu bangunnya, itu lebih ke selection. Kalau kalian nggak paham, kalian cobain aja, karena nanti bakal tahu sendiri lah gitu. Nah, terus di bawah sini ada repeat grid. Repeat grid ini fungsinya biasanya kalau misalnya kita bikin card. Kalau kalian tahu card itu kartu yang biasa ada di website atau di aplikasi. Jadi misalnya ini gambar nih, kita kasih warna dulu. Untuk warna ada di appearance, kalian bisa coba lihat. Kalian juga bisa turunin opacity-nya. Juga ada blend mode-nya, juga ada ujungnya. Jadi kalian bisa coba-coba. Nah, misalnya ini adalah gambar. Terus kita kasih teks. Kita kasih teksnya itu fix saja. Auto maksudnya, auto. Terus ini judul misalnya ya. Judul kita bakal kasih bold. Kita bakal ganti fontnya jadi Rubik. Terus kita tinggal gedein sampai 28 misalnya. Untuk judul. Terus untuk isinya kita bakal bikin regular atau medium. Terus kita kecilin jadi 20. Terus misalnya teksnya lebih panjang ya. Nah, terus kalian bikin yang fix size. Terus sesuaiin ininya. Nah, misalnya ini udah jadi nih satu card. Terus kalian group. Nah, dan kalian mau bikinnya tuh banyak card. Misalnya sampai 3 atau 4. Kalau kalian bikin satu-satu itu kan harus copy paste. Dan kalau misalnya ada yang satu yang berubah, kan harus hapus lagi kan yang lain. Nah, disitulah gunanya si repeat grid. Kita coba langsung ya. Ini kita tarik kanan, jadi langsung otomatis. Dan kalian bisa set spacingnya juga. Jadi benar-benar disamain. Jadi ini bakal rapi sih nanti bikinnya. Misalnya ke bawah juga satu. Nah, misalnya kalau kalian ganti yang ini kalian mau ganti spacingnya, misalnya kan ini 8, terus kalian mau upgrade nih jadi 10. Nah, jadi yang lain tuh otomatis ngikut. Nah, coba bayangin kalau kalian tadi copy paste. Terus jadinya kalian harus ganti semuanya lagi gitu loh, spacingnya satu-satu. Apalagi kalau misalnya kalian udah ubah nih. Ini misalnya jadi menu 1. Terus ini menu 2. Sampai menu 8. Kan udah beda-beda tuh. Jadi kalau kalian mau ngapus lagi, kalian harus ganti lagi judulnya dari awal. Jadi kalau kalian tinggal mau ganti spacingnya doang, kalian tuh gampang banget kalau udah pakai repeat grid. Jadi kalian nggak perlu ganti dari awal, nggak perlu ngapus. Karena semuanya otomatis ngikut sama yang pertama tadi. Gitu. Nah, untuk gambar juga kalau kalian mau rearrange atau resize, itu kalian nggak perlu resize satu-satu, karena semuanya auto ngikut. Nah, jadinya itu lebih seimbang sih. Lebih seimbang dan lebih konsisten lah gitu desainnya. Nggak yang di sini beda gitu. Itu untuk repeat grid. Nah, kalau misalnya kalian udah selesai dan kalian rasa nggak bakal ada yang berubah lagi, kalian bisa ungroup. Jadi dia jadinya satu-satu. Kalau tadi kan ini jadinya satu kesatuan grup gitu. Nah, di sini ada responsive resize juga. Ini kalian juga bisa cobain. Jadi kalau responsive resize itu kita angkat dulu. Misalnya nih, kita bikin auto. Jadi dia tuh auto yang responsif. Cuma menurut aku ini nggak responsif banget sih. Nah, jadi kalau kalian lihat yang fix size tadi, itu kan kita sesuaiin sama gambarnya. Jadi ketika kita tarik, dia bakal tetap ngikutin yang si gambarnya itu panjangnya. Paham ya? Nah, tapi kalau kalian nggak responsif, itu ngawur. Itu kalau kalian lihat spacingnya tuh berubah. Ini kan tadi 8 ya. Nah, dia tuh jadi 10. Ini kesini juga jadi 15. Pada tadinya 17. Jadi kalau kalian mau ubah-ubah yang kayak
layoutnya itu lebih baik yang responsif. Tapi kalau untuk icon, misalnya kalian mau resize icon, itu jangan di klik responsif karena dia jadinya penyet, gak jelas gitu. Oke, itu untuk yang responsif. Kalian bisa coba-coba aja biar kelihatan lah bedanya apa. Setelah itu ada appearance. Appearance ini harusnya kalian paham. Isinya cuma warna, border, terus size bordernya, dash, dan gap. Dash dan gap itu fungsinya untuk bikin garis putus-putus. Jadi misalnya 10, ya udah dia jadi yang kepotong-potong, ada jaraknya 10 gitu. Terus kalian juga bisa ngasih shadow. Shadow ini biasanya di card sih. Oke, contohnya kita bikin warna putih aja. Nah, ini kalau kalian nggak kelihatan. Nah, jadi dia tuh bikin bayangan. Dan ini bisa kalian coba-coba juga. Oke, setelah itu seharusnya udah sih untuk tools-tools dasar ini. Nanti seiring kita praktek juga, pasti kelihatan lah kalau misalnya ada additional tools yang aku belum jelasin di sini. Oke, setelah itu kita juga ada aset, dokumen aset. Dokumen aset ini penting banget sih. Jadi kalau misalnya kalian udah siap desain terus mau ngasih ke developer, itu biasa mereka lihatnya dari sini. Nah, jadi misalnya untuk judul menu, itu kan kita bikin 28 pixel dan bold dengan warnanya yang ini misalnya. Terus fontnya yang Rubik. Nah, kalian tuh bisa add ke sini, karakter style. Nah, jadi tuh dia auto bikin, dan kalian juga bisa rename. Misalnya ini tuh menu nah, jadi bisa kalian rename. Jadi bener-bener kalau misalnya nanti kalian mau bikin menu lagi, ya udah tinggal klik. Misalnya yang di bawah ini juga menu, kalian tinggal klik. Nah, fungsinya apa? Kalau suatu hari misalnya disuruh, misalnya kalian udah siap desain nih, ada 20-an artboard gitu, terus tiba-tiba bosnya bilang, atau klien kalian bilang, Bisa nggak sih judulnya semuanya itu diubah jadi 30 pixel misalnya? wah, gila dong kalau kalian mau ubah satu-satu di semua artboard. Jadi misalnya kalau menunya ada 100, ya udah kalian ubah satu-satu, 100-100-nya, itu kan buang waktu banget. Nah, jadi gunanya si karakter style ini, kalian bisa langsung sekali ubah. Misalnya, ini kan udah menu dan ini menu juga. Terus kalian ubah, edit di sini, jadi 30. Nah, ini tuh semuanya auto berubah jadi 30. Nah, ini 30. Ini 30. Jadi kalian tuh nggak perlu kerja berkali-kali lipat gitu loh kalau misalnya suatu hari tiba-tiba disuruh ada perubahan. Terus yang kedua juga ada color asset di sini. Nah, ini kalian juga bisa langsung add. Jadi misalnya ini adalah warna dari menu part. Nah, terus tiba-tiba bosnya bilang, Saya nggak mau menunya warna hitam gini, tidak ada cahaya, tidak ada kecerahan, rasanya suram. dan kalian disuruh ganti. Itu kan kalian juga nggak bisa ganti satu-satu. Jadi dengan adanya si aset ini, kalian tinggal ubah. Misalnya kalian edit, dia maunya menu semua warna merah. Ya udah, selesai, langsung berubah semuanya, nggak perlu kalian ubah satu-satu. Jadi ini penting banget. Dan biasanya ini bikinnya sebelum kalian mulai desain. Jadi ibaratnya kalian udah set dulu komponen dari desainnya. Jadi nanti tinggal pakai-pakai doang. Jadi nggak ada yang ketinggalan. Kayak gitu. Nah, kalau komponen ini lebih ke icon-icon sih biasanya. Misalnya kalian udah bikin ini icon. Terus kalian mau add ke sini. Ya udah. Nah, ini fungsinya itu nanti mereka bisa langsung ekspor dari link yang kita kasih. Jadi kita nggak perlu sediain drive lagi, nggak perlu copy-copy data lagi. Bisa langsung di-download sama mereka. Oke, itu untuk aset. Di sini ada layer. Layer ini harusnya kalian udah tahu juga. Jadi fungsinya untuk lihat mana yang lebih di atas. Nah, jadi kalau ini yang paling bawah, yang paling atas itu yang lain. Gitu, ini harusnya kalian juga paham. Oh iya, ada satu lagi. Nah, jadi di XD ini kalian bisa bikin fixed position. Jadi mau dia di scroll pun dia tetap di sana. Jadi biasanya gunanya untuk menu
Nah, jadi kalau ada menu website yang di atas itu kan biasanya nggak pindah-pindah, cuma di situ-situ doang. Dan dia stick. Nanti juga bakal kita coba di next video. Jadi kalian pahami aja dulu untuk sekarang, jangan pusing. Nah, jadi kalau kita play, terus kita scroll, dia tuh stay di situ. Dia nggak berubah tempatnya. Gitu. Oke, terus di bawah ada plugin. Ini plugin-plugin bisa kalian download sih. Ada banyak banget. Jadi kalau kayak kalian butuh ilustrasi-ilustrasi, itu juga kalian bisa download pluginnya di sini. Oke, terus untuk prototype ini ya untuk pindah-pindah. Misalnya kita klik ini mau kemana, itu kalian ubahnya di sini. Jadi contoh, ini kita udah pindah ke tab yang prototype. Kalau yang tadi desain, ini yang prototype. Misalnya, kalau klik ini, kita bakal ke menu yang ini. Kalau klik menu, kita bakal balik ke halaman awal. Udah kalian tinggal pindahin doang. Dan ini juga banyak banget triggernya. Misalnya mau di drag kah atau di tab. Terus bentuknya mau transisi atau auto animasi atau overlay scroll tuh kalian bisa coba aja satu-satu biar tahu bedanya. Terus waktunya dan segala macam juga ada di sini. Jadi kalian tinggal narik aja kayak tadi. Nah, ini terus tarik ke halaman yang kalian mau dia ke sana. Terus kita play. Misalnya kita klik ini, dia bakal ke halaman menu. Terus kalau kita klik menunya, kita bakal balik ke halaman yang tadi. Nah, jadi itu sih simpelnya untuk prototype ini. Oke, setelah itu apalagi? Di sini juga ada menu share. Jadi menu share ini fungsinya untuk ngasih preview langsung ke developer atau ke klien. Jadi kalian tinggal klik create link ini. Ini view settingnya ada banyak. Yang pertama ada design review. Yang kedua ada development. Jadi development ini kalian kalau linknya yang development, nanti dia bakal langsung munculin inspect-nya. Kita langsung coba aja deh, gak usah banyak ngomong. Oke, kita coba yang design review dulu ya. Kita klik create linknya. Nah, kalau udah kita copy linknya, terus kita buka di browser. Nah, jadi langsung muncul yang tadi kita desain. Tanpa dia harus download filenya, kayak gitu. Terus prototipenya juga tetap jalan. Jadi kalau kita klik ini, dia bakal ke halaman menu tadi. Jadi prototipenya tetap ada. Dan kalau kalian lihat di sini cuman ada kolom komen, nggak ada menu lain. Jadi itu yang bakal jadi bedanya sama si development. Kita coba create link lagi untuk yang development. Oke, kita copy lagi linknya dan kita paste di sini. Nah, kalau kalian lihat di sini, dia tuh udah punya pokoknya menu lain lah selain komen tadi. Jadi dia ada inspect-nya, ada colors-nya, pakai warna apa aja, terus sampai ke size artboard-nya, sampai juga ke karakter style-nya, interaksinya itu juga ada. Jadi kayak bener-bener untuk developer banget lah yang menu ini. Oke, setelah itu apalagi ya yang harus aku jelasin? Kalian juga bisa preview on device, tapi kalian tuh harus download aplikasi Adobe XD di HP kalian. Jadi kalian bisa lihat live yang kalian lihat. Tapi seingatku ini tuh harus pakai code dokumen. Jadi misalnya kalian save-nya itu kalau bukan di code dokumen di lokal laptop, maka kalian nggak bisa lihat di aplikasi itu. Jadi harus code dokumen. Oke, mungkin itu aja sih yang penting dari Adobe XD ini untuk dasarnya lah. Terus satu lagi kalian juga bisa export. Caranya Ctrl E atau enggak ke file terus export. Nah, itu kalian bisa coba-coba, ada PNG, ada SVG, ada PDF, dan JPEG. Terus kalau kalian di sini ada untuk web, ada iOS, ada Android. Bedanya apa? Kalau untuk web, dia biasanya ekspornya 1 kali dan 2 kali. Jadi ukurannya itu 2. Yang standar yang 1 kali sama yang 2 kali. Terus kalau untuk iOS biasanya dia sampai 3 kali.
fungsinya apa, karena kan device itu beda-beda ukurannya tiap HP. Jadi dia bikin sampai 3 biar bisa untuk semua device lah gitu. Kayak itu untuk ekspor. Untuk sisanya kalian bisa coba-coba aja. Dan nanti kita bakal sambil praktek di video selanjutnya. Jadi kalian boleh komen kalian tuh maunya belajarnya tentang apa sih? Apakah Android, apakah website, terus mau bikin apa? Terus kalian apakah baru belajar UI UX atau baru tertarik atau cuman pengen tahu aja, kalian juga bisa komen di bawah. Anything will be helpful for this channel. Jadi semoga video ini bermanfaat dan see you on the next video. Bye bye.